Shalom saudara, sekali lagi saya sapa kita pada pagi hari ini dimanapun saudara berada. Saya percaya pada pagi hari ini ada bagian terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita, amin. Oleh sebab itu beberapa waktu ke depan mari tenangkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 yang menjadi landasan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saya beri topik tetap teguh dan jangan lengah. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, kita harus selalu teguh dalam iman kita kepada Yesus. Ya, selalu waspada dan tidak lengah sedikit pun. Ya. Karena mengapa saudara, firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, hari-hari ini adalah jahat. Ya. Itulah sebabnya kita harus mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan penuh bijak, penuh hikmat. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena kalau tidak saudara, kita akan jatuh di dalam berbagai-bagai persoalan. Ya, berbagai-bagai masalah. Ya, yang senantiasa mengintai kita, yang senantiasa hendak menjatuhkan kita. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, kita harus bertanggung jawab menjalani hidup ini sepanjang waktu yang Tuhan telah berikan. Sebab waktu yang kita jalani ini sedang terus bergerak menuju kepada kekekalan saudara, kepada maksud Tuhan yang kekal bagi kehidupan kita. Dan hidup yang kita jalani sekarang ini juga akan memiliki dampak kepada kehidupan kekekalan kita saudara. Itulah sebabnya bagaimana kita hidup pada hari ini itu sangat menentukan bagaimana mahkota yang sedang menantikan kita, ya, Tuhan berikan kepada kita sebagai ganjaran atas kesetiaan, ketaatan, dan ketekunan kita di dalam mengandalkan Dia. Pertanyaannya mungkin bagi kita pada pagi hari ini, apakah hari-hari yang kita jalani sekarang ini sejalan dengan kehendak Tuhan? Karena apapun yang kita lakukan sekarang sangat menentukan status kita di hadapan Tuhan kelak. Amin saudara. Betul. Itulah sebabnya kita tidak boleh menganggap remeh waktu-waktu yang ada ini saudara. Ya, kita tidak boleh menyia-nyiakan saudara. Ya, waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya, usia saya sudah sebentar lagi 48 tahun saudara. Ya, artinya waktu sisa mungkin Tuhan berikan bagi saya, ya mungkin tidak terlalu lama lagi. Syukur-syukur kalau Tuhan kasih seumur saya lagi, mungkin 40 tahun ke depan lagi. Ya, saya berdoa Tuhan berikan saya umur panjang. Saya mau hidup sampai 100 tahun misal. Ya, meminta boleh ya, tetapi harus sehat. Nah, saudara-saudari, waktu yang sisa jangan kita pergunakan menurut keinginan manusia. Ya, menurut keinginan dunia ini. Karena kenapa saudara? Hari-hari ini jahat. Kita harus gunakan waktu-waktu yang ada itu dengan tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Tidak lengah saudara. Ya, karena hari-hari ini jahat. Masih banyak orang Kristen berpikir bahwa hidup seorang percaya itu adalah hidup yang bebas. Ya, hidup yang tidak terkontrol, hidup yang bahkan seolah-olah hidup di jalan tol, bebas hambatan, bebas masalah. Ya, manusia yang hidup di bawah kolong langit ini masih ada di dalam dunia ini, di atas bumi ini saudara, nggak luput dari masalah. Dengan kata lain, semua orang pasti menghadapi dan mengalami masalah saudara. Ya, termasuk kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, namun ketika kita senantiasa mengandalkan Dia, tetap teguh iman kepada Dia saudara. Firman Tuhan berkata kemalangan orang benar. Mungkin kita mengalami kemalangan, kita mungkin mengalami masalah yang membuat kita mungkin sempat jatuh, ya. Tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya.
dari semua dampak kejatuhan, dari semua dampak masalah-masalah. Tuhan akan melepaskan kita. Ya, kemalangan orang benar banyak, betul, sudah banyak. Ya, masalah-masalah banyak. Saya sebagai hamba Tuhan juga menghadapi banyak masalah, sudah. Bukan anti masalah, ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang bisa datang menghinggap kita. Ya, namun Tuhan melepaskan kita dari semua jeratan-jeratan masalah itu. Ini yang penting yang harus kita fahami pada pagi hari ini, saudara. Karena itu orang percaya tidak perlu kecut dan tawar hati. Kita tidak perlu merasa kemudian, aduh rasanya kok kayaknya Tuhan meninggalkan. Jangan, saudara. Tetapi sebaliknya kita harus tetap teguh. Kita harus memiliki satu keyakinan. Asal kita hidup tetap di dalam kebenaran, percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Dia dalam segala hal, niscaya Dia akan menolong kita, melepaskan kita dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Amin, saudara. Seringkali kita berpikir bahwa kita bisa kuat kalau situasi yang ada semuanya baik-baik saja, semua mendukung. Namun bagaimana ketika situasi yang terjadi sangat bertolak belakang yang kita hadapi? Ya, situasi kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, saudara. Nah, yang kita perlu lakukan adalah tetap teguh, tetap melekat kepada Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Roh Kudus-Nya yang akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Ada tangan Tuhan yang selalu siap untuk menopang kita apapun masalahmu. Ya, apapun masalahmu, ada tangan Tuhan yang menopang engkau. Ya, Dia akan memberikan engkau kekuatan. Ya, apabila engkau jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopang kita. Amin, saudara. Tangan Tuhan yang menopang kita dengan kuasanya. Ya, Dia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Itulah sebabnya mari tetap teguh. Ya, kita harus tetap teguh. Saat yang paling rentan dalam hidup ini adalah ketika kita baru saja mengalami keadaan-keadaan yang sifatnya persoalan, lalu kemudian kita menang atas setiap persoalan itu dan kita mulai melihat pertolongan Tuhan begitu hebat dan keadaan kita semakin membaik. Kita merasa sebuah kemenangan besar karena bisa mampu menghadapi segala sesuatu. Nah, saat-saat itu, saudara, ketika segala sesuatu sepertinya berjalan dengan baik, sepertinya segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita harapkan, saat-saat inilah justru kita harus waspadai. Rasa nyaman, rasa aman seringkali membawa banyak orang kembali lagi jatuh di dalam persoalan. Inilah pada pagi hari ini kita harus berjaga. Ya, karena waktu-waktu yang sisa ini kita harus isi dengan mencari kehendak Tuhan. Ya. Suatu hari dalam sebuah kisah, saudara, angin barat dan angin timur bertemu. Mereka berbincang, saudara. Kedua angin ini memperdebatkan siapakah yang terkuat di antara mereka. Angin barat berkata, akulah yang lebih kuat. Angin timur berkata, tidak, mau kalah juga. Dia bilang, bukan, kamu keliru. Pastilah aku yang lebih kuat dari kamu. Nah, dalam perdebatan ini mereka mengambil satu keputusan untuk menguji coba siapa yang lebih kuat daripada mereka. Lalu mereka menunjuk seekor monyet, ya, monyet kecil yang sedang duduk santai sambil ngantuk pada dahan sebatang pohon di hadapan mereka, saudara. Dan angin barat berkata begini, siapa di antara kita yang mampu menjatuhkan monyet itu, maka dialah yang terkuat. Lalu angin timur pun menyahut, oke, silakan kamu mulai duluan, kata si angin timur. Menanggapi tantangan si angin timur ini, angin barat tidak mau kalah, saudara. Angin barat mulai bertiup dengan kuat. Ya, dia merasakan tiupan angin yang kencang. Ya, monyet ini merasakan tiupan angin yang begitu kencang. Ya, lalu apa yang dilakukan monyet ini? Dia memeluk erat-erat dahan itu. Ya, tempat dia bergantung, dia tidak mau jatuh dari dahan itu. Dia semakin angin barat menggoyang pohon itu, dahan itu, semakin kuat si monyet itu dengan penuh kewaspadaan. Ya, dia tadinya ngantuk, dia waspada. Ya, dia pegang pohon itu. Ya, sampai kemudian angin barat bertiup makin kencang, makin erat juga monyet kecil ini memegang dahan kayu. Alhasil angin barat mengerahkan segenap tenaganya, sudah dia bertiup sedemikian rupa.
tetap saja monyet ini semakin kuat memegang dahan. Dan tentu kita bisa melihat monyet ini tidak jatuh, dan angin barat juga kelelahan. Dan kemudian dia berkata kepada angin timur, wah, saya mengaku menyerah. Sekarang kita lihat giliran kamu. Apakah kamu mampu menjatuhkan monyet itu? Dan angin timur kemudian mulai beraksi, saudara. Dia mulai bertiup, tapi beda dengan angin barat. Dia bertiup tidak dengan keras, sebaliknya dengan sangat lembut. Ya, sang monyet ketika merasakan tiupan angin yang sepoi-sepoi, si monyet yang baru saja berhasil mengatasi angin ribut dari si angin barat, saudara, angin yang begitu keras, dan mungkin dia juga merasa mulai kehabisan tenaga dan berpikir ini saatnya saya harus menikmati ya angin yang sepoi-sepoi ini, menikmati keadaan yang sudah membuat saya lelah. Ini waktunya saya harus bersantai. Angin timur semakin bertiup lebih lembut lagi. Ya, mata si monyet semakin terasa berat. Angin timur bertiup semakin lebih lembut lagi. Si monyet pun mulai jatuh tidur dan pelukan tangannya pada dahan pohon mulai mengendur. Angin timur bertiup lebih lembut lagi. Tangan si monyet terlepas dari dahan pohon dan puk, jatuh di atas tanah. Saudara-saudari yang saya kasihi, saat-saat yang paling rentan adalah saat ketika kita merasa bahwa segala sesuatunya semua ada di dalam kontrol kita. Semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan kita mengalami kemenangan dari setiap persoalan kita hadapi dan kita berpikir sudah saatnya saya harus menikmati. Ya, sudah saatnya saya harus alih-alih berkata bersyukur kepada Tuhan, tetapi mulai dia meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Dia mulai melupakan jam-jam doanya dengan Tuhan. Karena dia merasa bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik. Santai, saudara. Akibatnya apa? Seperti monyet tadi, terlena dan akhirnya jatuh, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat, saudara. Ya, ada banyak hal yang dibuat oleh iblis untuk menjebak kita, untuk menjauhkan kita dari setiap rencana Tuhan. Kita tidak boleh lengah, saudara. Seperti monyet ini, kita tidak boleh lengah, tapi kita justru harus tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Entah kebaik atau tidak baik keadaannya, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, mungkinkah saudara baru-baru saja mengalami kemenangan besar dalam hidupmu atas segala persoalan dan pergumulanmu? Mungkin saudara sudah bekerja keras sehingga mencapai sebuah kesuksesan dan mulai berpikir inilah saatnya saya menikmati hasilnya. Inilah saatnya saya harus santai dan beristirahat. Mungkin ketika ada masalah kecil pun juga dianggap remeh. Karena berpikir masalah besar saja saya mampu hadapi dan menang dan berhasil melewatinya. Apalagi masalah-masalah sepele seperti ini. Saudara, mengabaikan hal-hal yang kecil itu adalah awal dari sikap lengah. Pada pagi hari ini dengar firman Tuhan baik. Ya, betul ada tangan Tuhan yang menopang dan menolong kita. Namun ada bagian kita yang juga kita harus lakukan, yaitu tetap teguh dan tidak lengah. Tetap hidup di dalam kewaspadaan. Saudara, bagaimana agar kita bisa tetap teguh dan tidak lengah? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Dan ketiga hal ini saudara kita akan renungkan mulai besok pagi. Ya, masing-masing setiap hari akan berbeda, saudara. Hal yang pertama besok kita akan renungkan adalah bersikaplah waspada. Ya, untuk tetap teguh dan tidak lengah, yang pertama kita harus bersikaplah waspada. Besok pagi pastikan saudara hadir dalam renungan pagi melalui live streaming ini, saudara. Kita renungkan, ya, bagaimana kita harus bersikap waspada. Hari berikutnya kita akan belajar hal yang kedua yang harus kita miliki adalah bersikaplah berserah kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang kita perlu lakukan, ya, supaya bisa tetap teguh dan tidak lengah, bersikaplah rendah hati. Ketiga hal ini saudara yang akan membawa kita tetap waspada, tetap teguh, tidak lengah. Dan ketiga hal ini akan saya jelaskan dalam 3 topik renungan pagi yang berbeda mulai besok pagi, saudara.
Sekali lagi, waktu-waktu atau masa-masa keadaan yang rentan, yang sangat berbahaya, justru pada saat baru saja kita mengalami kemenangan atas setiap persoalan. Justru ketika kita baru saja mengalami satu perjalanan yang keluar dari pergumulan, dan kita berkata bahwa segala sesuatunya sudah baik-baik saja, dan mulai lengah, kita mulai mengabaikan hal-hal yang seharusnya. Pagi hari ini kita mau menempatkan Tuhan lebih dari segalanya. Amin saudara. Lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Kita mau terus lebih lagi kuat memegang Dia. Ya. Jangan seperti monyet tadi ketika ada angin ribut baru memegang kuat-kuat pohon ini. Seringkali juga kita seperti itu saudara. Ya, ketika ada masalah besar, ada persoalan, ada pergumulan, kita mulai pegang erat-erat Tuhan. Kita nggak mau melepaskan Dia. Tapi ketika mulai seolah-olah semua berjalan dengan baik, kita mulai pelan-pelan melepaskan tangan kita kepadanya. Bahkan kita asik di dalam mimpi-mimpi kita, asik di dalam tidur kita melupakan Tuhan. Pagi hari ini, secara khusus setiap kita yang merenungkan firman Tuhan pada pagi hari melalui renungan pagi ini, saya bersyukur. Ini artinya kita mengambil bagian yang tepat dalam hidup kita, merenungkan firman Tuhan, melandaskan hidup kita di atas dasar firman Tuhan sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Saya percaya kalau kita terus teguh dan tidak lengah, Tuhan akan menolong dan terus memampukan kita menjalani setiap hari kita. Amin saudara. Kita baca satu ayat sebelum kita berdoa. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Sama-sama kita membacakan ayat ini saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi saya bacakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita terus berpegang kepada Tuhan, senantiasa hidup di dalam persekutuan komunitas yang ada. Ya, kita memberikan waktu-waktu yang terbaik, ibadah, sel group, kesan, ya, ibadah pemudakah, ya, kunjungan, ya, doa-doa, waktu doa-doa saudara. Maka waktu-waktu yang kita telah sediakan itu, mungkin itu semacam jerih payah, semacam waktu-waktu yang harus kita korbankan. Tetapi perhatikan baik, itu tidak akan sia-sia. Itulah yang akan membuat kita tetap teguh. Ya, jangan baru datang kepada Tuhan kalau ada masalah. Ada masalah, tidak ada masalah, senantiasa kita harus bersekutu dengan Dia. Tetap teguh di dalam iman kepadanya. Jangan goyah saudara, jangan lengah. Ya, pagi hari ini dengar baik kepada firman Tuhan. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin saudara. Jangan abaikan Tuhan. Ya, ketika keadaanmu sudah baik-baik saja dan engkau kemudian mulai mengabaikan Tuhan. Mulai pagi hari ini ambil komitmen untuk terus mengiring Tuhan, apapun harga yang harus dibayar. Kiranya sepanjang hari ini tuntunan dan pertolongan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami belajar, bahkan kami diingatkan untuk tetap teguh dan tidak lengah. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sadar bahwa keadaan-keadaan tertentu bisa saja membuat kami jatuh. Keadaan-keadaan nyaman, keadaan-keadaan yang seolah-olah semuanya tidak ada masalah, berjalan sesuai dengan keinginan kami. Maka kami justru mengabaikan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Bila melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, membawa kami di dalam satu kesadaran kembali bahwa kami perlu Engkau Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami yang firman-Mu berkata yang semakin jahat ini. Sehingga hidup kami senantiasa terjaga, terpelihara di dalam kasih dan karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Roh Kudus. Tuntunlah hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.